Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat sekalian, alhamdulillah setelah kita libur di akhir dari Ramadan dan beberapa waktu di bulan Syawal, Allah Ta'ala kembali memudahkan kita untuk melanjutkan silsilah rangkaian pembacaan kitab-kitab adab, kemudian akhlak, serta tazkiyatun nufus. Sebelum kita mulai, selagi mumpung masih suasana Syawal, kami dari lubuk hati yang terdalam ucapkan pada antum semua selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin, kullu 'am wa antum bi khair. Ya, barakallahu fikum. Kali ini adalah pertemuan kita yang ke-9 dan kita akan masuk pada al-ma'qidur rabi' atau ma'qid yang keempat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqamahan, kekuatan, pertolongan, taufik dari Allah Ta'ala, sehingga kita bisa menuntaskan target-target kita dalam membahas 3 kitab ini, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia, manfaat akhirat, manfaat bagi kita, serta manfaat bagi orang lain. Allahumma amin. Tapi silahkan dibuka kitab kita yang ada di ma'qid ke-14, ma'qid keempat, ada di halaman 17. Kali ini Al-Ma'qidur Rabi' dengan tema, judul yang akan kita bahas adalah Sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnati. Sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Yaitu kita mengusahakan seluruh tekad kita, membulatkan segenap kemampuan kita, totalitas dalam belajar, totalitas mengumpulkan semua tekad dalam mempelajari ilmu yang berasaskan Al-Quran dan juga sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di ma'qid keempat ini kita akan membahas bahwa penulis di sini mengarahkan kepada kita, di antara hal terpenting dalam thalabul ilmi, kita harus fokus pada ilmu-ilmu yang nuansanya atau hanya fokus kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Itulah yang bermanfaat. Adapun ketika kita mempelajari ilmu yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, tidak ada kaitannya dengan As-Sunnah, maka ini menurut beliau sebagai penuntut ilmu kita tidak perlu untuk mempelajarinya. Ya, kita langsung masuk paragraf pertama. Qala hafidhahallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kata beliau, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sesungguhnya seluruh ilmu yang bermanfaat, maradduhu, sumbernya tidak keluar dari satu, kalamillah, yaitu kalamullah Al-Quran. Yang kedua adalah kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda-sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber ilmu yang bermanfaat ini hanya 2, Al-Quran maupun sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadits an-nabawiyah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau menyebutkan wabaqil ulum, yaitu ilmu-ilmu yang ada selain daripada ilmu Al-Quran dan selain daripada As-Sunnah, itu juga ada dua. Jadi selain Al-Quran dan ada selain As-Sunnah, itu jenis ilmu secara garis besar, kata beliau ada dua. Pertama, imma khadimun lahuma. Yang pertama adalah ada ilmu yang berkaitan dengan keduanya. Ada ilmu yang menjadi penopang untuk bisa memahami Al-Quran dan bisa membantu untuk memahami As-Sunnah. Ini sifat ilmu yang pertama. Kalau ada ilmu yang modelnya seperti ini, yang pertama ini, yang bisa membantu kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kata beliau, fayu'khadu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmah. Maka silahkan pelajari ilmu-ilmu yang bisa menunjang kita untuk memahami keduanya tadi. Ini jenis ilmu yang pertama. Namun ada juga ilmu yang kedua, kata beliau, hafizahullah, au ajnabiyyun anhuma. Atau ada ilmu yang jenisnya gak ada kaitannya dengan ilmu Al-Quran dan tidak ada kaitannya dengan ilmu As-Sunnah. Maka kalau ada ilmu yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, tidak ada kaitannya dengan As-Sunnah, gak ada hubungannya sama sekali dan gak membantu kita untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, fala yadhurrul jahlu bihi. Maka kita nggak mengapa nggak mempelajari ilmu tersebut. Maka kita nggak mengapa kalau seandainya kita nggak paham ilmu tersebut. Jadi ini dua ilmu secara garis besar yang selain daripada ilmu Al-Quran dan selain daripada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi jenis ilmu yang pertama, barakallahu fikum, disebutkan adalah ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran dan ada kaitannya dengan As-Sunnah. Atau ilmu yang bisa membantu kita untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti apa misalnya? Al-Quran seperti bahasa Arab, termasuk di dalamnya nahwu, sharaf, balaghah. Kemudian termasuk usul fiqh, kemudian mustalah hadis. Nah, ini ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran dan ada As-Sunnah. Kita nggak bisa paham Al-Quran, kita nggak bisa paham hadis dengan baik kalau kita nggak belajar nahwu, kalau kita nggak belajar sharaf, nggak belajar bahasa Arab. Ada dalil seabrak-abrak dari Al-Quran, tapi kalau kita nggak paham usul fiqh, maka ada potensi kita salah memahami dalil-dalil tersebut. Nah, maka ilmu-ilmu tadi perlu kita pelajari. Kalau ada kaitannya dengan Al-Quran, ada kaitannya dengan As-Sunnah. Namun, apabila ilmu tersebut nggak ada kaitannya dengan Al-Quran, nggak ada kaitannya dengan As-Sunnah, dan nggak menjadi pembantu agar kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah lebih baik, maka kita nggak mengapa nggak mempelajarinya. Seperti mungkin seperti ilmu-ilmu umum, fisika, biologi yang secara langsung nggak ada kaitannya dengan Al-Quran, nggak ada kaitannya dengan As-Sunnah. Maka mungkin tidak masalah kita tidak mengetahui ilmu tersebut. Ya, barakallahu fikum. Dan di paragraf berikutnya, beliau menyampaikan ucapan dari Iyad al-Yahsubi dalam kitab beliau Al-Ilma. Kata beliau di situ, "Wa ma ahsana qaula Iyadin al-Yahsubi fi kitabih Al-Ilma." Betapa indahnya, kata beliau, ucapan dari Iyad al-Yahsubi dalam kitab beliau Al-Ilma. Di sini beliau membawakan dua penggalan bait. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anil tariqi al-lahibi. Ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Kata beliau, al-ilmu fi aslaini. Ilmu itu sumbernya hanya ada dua. Yang maksudnya adalah nanti dijelaskan di bawah, ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Ilmu sumbernya hanya dua. La yu'aduhuma. Tidak lebih dari itu. Artinya nggak ada sumber ilmu yang ketiga, nggak ada. Sumber ilmu hanya dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada orang yang mengatakan sumber ilmu itu ada lebih dari dua, ada yang ketiga, ada sumber yang keempat, maka kata beliau, illal mudillu 'anit tariqil lahibi. Yang mengatakan jika ada yang mengatakan sumber ilmu ada lebih dari dua, maka tidak lain itu hanyalah orang yang mudil, orang yang tersesat, 'anit tariqil lahib, dari jalan yang sudah terang benderang. Orang yang tersesat
dari jalan yang sudah jelas. Maka orang yang lurus hanya mengatakan sumber ilmu itu nggak keluar dari dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, belum merinci ilmu apa itu yang dua tadi. Kata beliau di penggalan berikutnya, ilmul kitabi wa ilmul asar. Yang pertama adalah ilmu kitab, yaitu ilmu berkaitan dengan kitabullah, Al-Quran. Dan yang kedua adalah ilmu asar, yaitu ilmu asar atau hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata beliau, allati qad usnidat an tabi'in an sahibi, yaitu sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam allati yang qad usnidat telah diriwayatkan, telah disandarkan dari tabi'in, dan tabi'in meriwayatkan an sahibi dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Iyad al-Yahsubi rahimahullah. Ini juga keumuman hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan warisan pada kita Al-Quran, Nabi juga melanjutkan dengan agar kita berpegang teguh pada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga apa yang diriwayatkan, apa yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak hanya Al-Quran, tidak hanya As-Sunnah, namun juga ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu, maka perlu kita pelajari. Ya, ini dari Iyad al-Yahsubi. Kemudian di paragraf ketiga, masih di halaman 17, silahkan dilihat, barakallahu fikum. Waqad kana hadha huwa ilmu salafi alaihim rahmatullah. Kata beliau, demikianlah ilmu yang ada di masa salaf rahimahumullah. Jadi, kata beliau, ilmu di masa salaf itu enggak bertele-tele. Ilmu di masa salaf enggak banyak retorika. Tapi seperti ini kata beliau, yaitu enggak keluar dari Al-Quran dan enggak keluar dari As-Sunnah. Sehingga kata beliau kalimat berikutnya, summa kathural kalamu ba'dahum fima la yanfa' fal ilmu fis salafi aksar wal kalamu fi man ba'dahum aksar. Kata beliau, setelah beliau mengatakan ilmu yang ada di masa salaf itu nggak keluar dari Al-Quran, nggak keluar dari As-Sunnah, nggak bertele-tele. Kata beliau, summa kasural kalamu ba'dahum fima la yanfa'. Kemudian generasi ba'dahum, generasi setelah para salaf, itu sebatas kasural kalam. Kebanyakan ucapan, retorika, hal-hal yang kata beliau fima la yanfa'. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini nyata di masa kita sekarang. Betapa banyak orang ketika naik di atas mimbar, berada di dalam majelis, itu hampir bisa kita lihat mayoritas ucapannya adalah sebatas retorika, ngalor ngidul, ucapan hal-hal yang nggak bermanfaat, membicarakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, maka inilah realita yang ada di masa kita. Maka di antara nasihat dari para masyayikh kami, hafizahumullah wa rahimahum, yaitu ketika kita belajar di masa sekarang, jangan kebanyakan muhadharah, atau bahasa kita jangan kebanyakan tematik, tabligh akbar kalau di kita. Tapi belajarlah langsung dengan membaca, membahas, menjelaskan kitab-kitab para ulama. Karena wallahi, sealim-alimnya ustadz hari ini, sealim-alimnya seorang syekh hari ini, jika ucapan-ucapan beliau tersebut hanya keluar dari kantong mereka, itu gak akan melampaui manfaat, berkahnya, dan luar biasanya ilmu yang ada di masa salaf. Maka kita dahulukan ilmu yang ada di masa salaf. Gimana caranya? Pelajari dari kitab-kitab mereka. Kalau ilmu yang berasal dari kantong para ustadz, penyampaian para ustadz saja, maka ini nggak ada lebih baiknya walaupun hanya seujung kuku jika dibandingkan dengan ilmu yang disampaikan oleh para ulama salaf. Maka melalui majelis ini, kita juga berusaha melestarikan di antara budaya-budaya yang turun-menurun telah dilakukan oleh para ulama salaf sejak masa silam, yaitu belajar harus ada sumber kitab yang dibahas. Tidak hanya sebatas tematik, apalagi jamaahnya nggak mencatat, fokus main handphone, ya nggak serius lah.
Nah, maka ini segera kita tinggalkan. Karena kata beliau, orang-orang setelahnya, jika menyampaikan ilmu, itu sebatas kasrul kalam. Batas banyak ucapan saja, retorika saja. Fima la yanfa. Pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, beliau menyebutkan berikutnya, barakallahu fikum, fal ilmu fis salafi aktsar. Kalau di masa salaf, ilmu yang lebih dominan. Di masa salaf, ilmunya yang lebih banyak. Adapun wal kalamu fi man ba'dahum aktsar. Adapun orang-orang sekarang, orang-orang setelah masa salaf, itu yang banyak hanya kalam saja, yang banyak hanya ucapan saja, omongan saja, retorika saja. Maka sekali lagi, fokus ketika belajar, ketika ngaji, harus ada kitab yang dibahas, kitab yang dibaca, kitab yang dikaji. Karena ilmu yang berasal dari salaf melalui kitab-kitab mereka, ini jauh lebih bermanfaat. Ketimbang kita hanya mengikuti kajian tematik, tanpa ada yang dibahas, 1 jam selesai, yang isinya kebanyakan tambahan bumbu-bumbu, retorika, ucapan-ucapan yang berasal tanda petik dari kantong para ustadz itu sendiri. Namun perlu dipahami, ini bukan berarti kita mengatakan kajian-kajian tematik atau kajian umum, tabligh akbar, ini nggak bermanfaat, ada manfaatnya. Namun jika kita ingin menjadi thalibul ilmi yang sesungguhnya, maka kita harus segera merubah gaya ngaji kita tersebut. Tinggalkan kajian-kajian tematik, kurangi, kalau belum bisa semuanya, kemudian beralih pindah hijrah pada kajian-kajian yang membahas kitab-kitab. Kalau perlu kita ikut serta dalam membaca, mencoret, mengharokati, dan agar bisa dimurojaah di rumah. Ini yang insya Allah lebih bermanfaat menurut Syekh dari penjelasan beliau tadi. Ya, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, safhah ba'dahan, as-safhah as-saminata asyarah, yaitu di halaman 18, terakhir sebagai penutup di ma'akid ke-14 ini, ma'akid keempat ini, beliau membawakan kalimat yang diceritakan oleh Hammad bin Zaid, yang merupakan ini jawaban dari nanti Ayyub As-Sikhtiyani. Kata beliau di sini, qala Hammadun ibnu Zaid. Hammad bin Zaid berkata, qultu li Ayyuba As-Sikhtiyani rahimahullah. Ayyub As-Sikhtiyani beliau adalah di antara pembesar tabi'in. Nah, Hammad ini bertanya kepada Ayyub. Apa kata Ayyub? Apa kata Hammad? Al-ilmu al-yawma aktsaru aw fima taqaddam. Kata Hammad bertanya kepada Ayyub, wahai Imam, apakah ilmu itu lebih banyak, ilmu itu lebih dominan di masa kita sekarang ini, atau taqaddam, atau di masa lalu, di masa salaf? Ini padahal Hammad masih bertanya di zaman tabi'in, yang ilmu itu masih terjaga keasliannya. Ilmu itu masih berbobot di zaman tabi'in. Ketika Hammad bertanya kepada Ayyub, yang sekali lagi notabene adalah di zaman tabi'in, apakah ilmu itu lebih banyak di masa kita sekarang atau di masa sebelumnya? Apa kata Hammad? Apa kata Ayyub? Menjawab pertanyaan dari Hammad. Kata Ayyub, faqala, beliau menjawab, al-kalamul yawma aktsaru. Hari ini yang banyak hanya ucapan saja. Yang banyak hari ini, zaman kita ini adalah sekedar retorika saja. Omong-omong saja. Kalau mau banyak ilmu, kata beliau, wal ilmu fima taqaddama aktsar. Adapun di masa lalulah, di masa salaflah, di masa sebelum kita lah, ilmu itu lebih banyak. Jadi ilmu di masa kita ini sedikit, yang banyak hanya sekedar ucapan, omongan, retorika. Maka kalau kita mau nyari ilmu yang lebih banyak, lebih bermanfaat, silahkan lihat ke masa sebelum kita. Demikian kata Ayyub As-Sikhtiyani, yang sekali lagi notabene adalah tabi'in. Nah, maka ikhwas sekalian, dari sini kita yuk coba membuka pandangan kita. Ngaji itu harus ada kitab yang dibahas sebagai bentuk fokus kita agar ngaji kita bisa langsung kepada ucapan para salafus saleh. Agar ilmu kita lebih bermanfaat, belajarnya lebih terstruktur, dan demikianlah di antara tradisi belajar para ulama terdahulu.
Maka kita lihat para ulama-ulama yang melahirkan murid-murid yang luar biasa, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, melahirkan Ibnu Qayyim, melahirkan para a'immah yang lainnya. Nah, maka nggak ada, kita akan dapati mereka-mereka itu belajar dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kajian tematik. Nggak akan ada. Tapi ada kitab-kitab yang dibahas, ucapan-ucapan salaf yang dinukil. Ya, memang di kajian tematik ada pembawaan ayatnya, memang ada pembawaan hadis-hadisnya. Namun hadis-hadis tersebut atas persepsi dari si ustadz atau atas bawaan olahan dari si ustadz. Maka tentu ketika kita ingin melihat olahan yang berasal dari ustadz dengan olahan yang berasal dari para ulama salaf dengan kitab mereka, maka idealnya kita lebih milih ucapan-ucapan, dalil-dalil atas persepsi dan olahan dari para ulama salaf. Maka barakallahu fikum, para ustadzah dan para asatidzah di sini, nasihat untuk kita semua, jika kita sebagai pengajar ilmu, kita sebagai da'i atau da'iyah, yang ideal bagi kita adalah kita sebatas menukil ucapan-ucapan para ulama salaf. Kita hanya sebatas menukil pendapat-pendapat mereka. Sebatas membacakan, menjelaskan, mengajarkan kitab-kitab mereka. Jauhi pengajaran atas dasar persepsi sendiri. Insya Allah ini lebih selamat bagi kita dan lebih bermanfaat bagi semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sementara mungkin ini yang bisa kita bahas dari ma'akid keempat. Insya Allah berikutnya kita masuk ke ma'akid yang kelima. Biidnillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.